balik lagi sama gue di sisi lain. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Hari ini gue mau ajak kalian buat ngebahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bisa jadi bencana paling mengerikan di muka bumi. Apa itu? Angin. Bukan sembarang angin sepoi-sepoi guys, tapi angin-angin paling dahsyat, paling destruktif yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Kita bakal ngebahas kekuatan alam yang luar biasa ini, yang bisa meratakan kota dalam sekejap mata. Kalian pasti udah denger kan berita yang lagi heboh banget? Badai super dahsyat yang baru aja menghantam Hong Kong, bikin kota metropolitan itu lumpuh total. Gila guys, ngeri banget. Nah, di video kali ini, kita nggak cuma bakal bahas badai di Hong Kong itu, tapi kita juga bakal keliling dunia buat ngeliat 5 angin paling mengerikan lainnya. Dari tornado yang bisa ngangkat rumah di Amerika, sampai topan yang bikin satu negara berduka. Ini bukan cuma soal angin, tapi soal kekuatan alam yang harus kita waspadai. So, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih dalam sisi lain dari kekuatan alam ini, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip-skip. Dan yang paling penting, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video keren dan menegangkan lainnya dari sisi lain. Karena setelah ini, kita bakal langsung masuk ke pembahasan yang bikin bulu kuduk merinding. Siap? Let's go! Oke guys, kita mulai dari yang paling ikonik dan paling sering muncul di film-film Hollywood. Tapi ini bukan film guys, ini kenyataan yang super mengerikan. Bayangin, ada satu wilayah di Amerika Serikat yang saking seringnya kena tornado, sampai dijuluki Tornado Alley. Ini kayak jalur langganan bencana guys. Wilayah ini membentang dari Texas sampai South Dakota. Setiap tahun, terutama di musim semi, wilayah ini jadi arena pertarungan antara massa udara panas dan massa udara dingin yang akhirnya melahirkan monster angin ini. Kalian jangan bayangin tornado itu cuma angin muter-muter biasa. Ini adalah pusaran angin vertikal yang kecepatannya bisa mencapai lebih dari 480 km per jam. Dengan kecepatan segitu, tornado bisa dengan gampang nyabut pohon dari akarnya, ngelempar mobil kayak mainan. Dan yang paling parah, meratakan rumah sampai rata dengan tanah. Proses terbentuknya juga ngeri banget. Dimulai dari badai petir super besar yang disebut supercell. Kalau perputaran ini makin kencang dan turun menyentuh tanah, lahirlah tornado itu. Ukurannya bisa macem-macem, dari yang lebarnya cuma beberapa meter, sampai yang gedenya lebih dari 1 kilometer. Setiap tahun, ratusan tornado melanda Amerika Serikat, menyebabkan kerugian miliaran dolar, dan yang paling menyedihkan, merenggut nyawa. Pemerintah di sana udah punya sistem peringatan dini yang canggih. Ada sirine di mana-mana, tapi tetap aja kadang tornado datang begitu cepat dan ganas, sampai orang-orang nggak sempat menyelamatkan diri. Rugi. Mereka yang tinggal di Tornado Alley biasanya punya bunker atau ruang bawah tanah khusus buat berlindung. Salah satu yang paling parah itu Tornado Joplin tahun 2011 di Missouri. Tornado ini masuk kategori EF5, kategori tertinggi guys. Kecepatannya lebih dari 320 km per jam dan lebarnya hampir 1,6 km. Menghancurkan hampir sepertiga kota Joplin, merusak ribuan bangunan, dan menewaskan lebih dari 150 orang. Foto-foto setelahnya itu kayak zona perang. Nggak cuma rumah, infrastruktur penting juga bisa luluh lantak. Listrik padam total, komunikasi putus, bantuan susah masuk, pemulihan butuh waktu bertahun-tahun, dan biaya besar. Trauma para penyintas nggak akan pernah hilang. Pengingat keras tentang kerapuhan kita. Ngeri banget guys. Dari Amerika, kita terbang ke Asia Tenggara, ke Filipina. Tahun 2017, salah satu bencana alam terburuk terjadi. Namanya Topan Haiyan, Topan Yolanda. Monster badai kategori 5, salah satu terkuat yang pernah mendarat. Kecepatan angin mencapai 315 km per jam. Hembusannya bisa sampai 380 km per jam. Tapi bukan cuma anginnya yang mengerikan. Gelombang badai mendorong air laut ke daratan. Mirip tsunami. Ketinggian gelombang 5-6 meter, setara gedung 2 lantai. Tacloban terkena dampak paling parah. Gelombang menyapu bersih pesisir. Rumah-rumah panggung hancur berkeping-keping, terseret mobil, pohon, dan puing-puing lainnya. Pemandangannya apokaliptik guys. Kota yang ramai berubah jadi lautan puing. Benar-benar memilukan. Lebih dari 6.300 orang meninggal dunia secara resmi. Banyak yang hilang dan tak pernah ditemukan. Jutaan kehilangan tempat tinggal. Nelayan kehilangan perahu, petani kehilangan sawah,
Bandara, pelabuhan, jalan raya, listrik, komunikasi lumpuh total. Filipina berduka. Kisah para penyintas menyayat hati. Bantuan berdatangan, tapi skalanya masif. Haiyan jadi pelajaran mahal bagi dunia. Komunitas pesisir makin rentan akibat perubahan iklim. Bangun lebih tahan badai, sistem peringatan dini diperkuat. Tapi lukanya membekas selamanya. Ancaman angin juga datang dari air yang dibawanya. Kombinasi angin super kencang dan gelombang badai adalah formula bencana sempurna. Keindahan laut bisa berubah jadi monster. Bukti nyata amukan alam saat menunjukkan kekuatannya. Sekarang, kita pindah ke tempat yang mungkin nggak pernah kalian sangka bisa kena badai dahsyat, guys. Jazirah Arab, wilayah yang identik dengan gurun panas dan kering. Tahun 2007 muncul anomali cuaca luar biasa, siklon tropis super kuat. Siklon Gonu terbentuk di Laut Arab. Gonu menghantam Oman, Uni Emirat Arab, dan Iran. Badai terkuat yang pernah tercatat di Jazirah Arab. Angin sampai 20 km per jam dan hujan ekstrem. Masyarakat dan infrastruktur tidak siap. Biasanya siklon melemah karena udara gurun, tapi Gonu sempat mempertahankan kekuatan hingga kategori 5, lalu mendarat di Oman sebagai kategori 1 yang masih sangat kuat. Hujan sehari, setara beberapa tahun, gurun berubah jadi lautan. Muscat terendam banjir. Wadi meluap menyeret mobil, merusak bangunan dan pelabuhan, industri minyak dan gas berhenti beroperasi. Kerugian diperkirakan lebih dari 4 miliar dolar AS. Puluhan korban jiwa di Oman dan Iran. Negara-negara Teluk meningkatkan pemantauan cuaca. Intinya, bencana alam tak kenal geografi. Angin dahsyat bisa muncul di mana saja. Oke guys, angin mengerikan berikutnya ini berbeda. Sirocco bergerak dari Sahara menuju Eropa Selatan. Pertama, suhunya naik drastis, panas dan lembab. Cuaca jadi gerah dan gak nyaman. Yang paling khas, debu dan pasir halus kemerahan dari Sahara. Langit bisa berubah jadi oranye kemerahan. Hujan saat Sirocco datang sering disebut hujan darah, meninggalkan noda di mana-mana. Debu halus masuk ke sistem pernapasan. Buat penderita asma, ini siksaan. Orang sehat pun bisa sakit kepala dan mudah marah. Panas keringnya merusak tanaman, daun layu, buah mengering. Petani anggur, zaitun, dan gandum terpukul. Bisa berlangsung berhari-hari. Bukan merakan bangunan, tapi menyiksa perlahan. Bikin semua orang berharap cepat berlalu. Nafas panas dari gurun menjangkau ribuan kilometer. Wilayah indah pun bisa terasa seperti neraka sementara. Dari debu panas di Eropa, kita terbang ke California. Di sini ada angin bernama Santa Ana. Namanya indah, tapi dampaknya bisa seperti neraka. Jawabannya satu, API. Angin kering, bertiup dari gurun ke pesisir Southern California. Angin Santa Ana bertiup kencang dari gurun ke pesisir, biasanya musim gugur dan musim dingin. Vegetasi jadi kering kerontang, kondisi sempurna untuk kebakaran. Satu percikan kecil, kabel listrik, puntung rokok, api unggun, jadi monster api dalam hitungan detik. Kecepatan angin bisa lebih dari 100 km per jam. Seperti pengering rambut raksasa, sekaligus peniup api, mengeringkan vegetasi, membuatnya mudah terbakar, mendorong api menyebar dengan kecepatan gila. Api bisa melompati jalan raya, sungai, dan barisan pemadam. Tugas pemadam jadi sangat berbahaya. Skalanya ratusan ribu hektar, perumahan mewah pun tak luput, langit oranye, abu seperti salju, udara menyesakkan, kualitas udara berbahaya. Sekolah tutup, jalan ditutup, ribuan mengungsi. Siklus berulang tiap tahun, diprediksi makin parah karena perubahan iklim. Intinya, kengerian Santa Ana bukan cuma angin, tapi kemampuannya mengubah percikan kecil jadi inferno. Sekarang, yang paling baru dan viral, Hong Kong lumpuh oleh badai. Topan Saola memicu sinyal badai nomor 10, peringatan tertinggi. Bursa saham ditutup, sekolah diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan. Transportasi berhenti, feri dihentikan. Jalanan padat jadi kosong, suasana seperti post-apokaliptik. Hanya angin menderu dan hujan deras. Pohon tumbang menimpa mobil menutup jalan. Papan reklame roboh, kaca pencakar langit pecah. Perancah bambu ambruk. Warga menimbun bahan makanan dan melakban jendela. Layanan darurat siaga penuh. Dataran rendah kebanjiran. Puluhan luka akibat benda beterbangan. Berkat kesiapsiagaan, tidak ada korban jiwa langsung. Bukti nyata ancaman topan. Manusia bisa bangun gedung tinggi, tapi tetap kecil di hadapan badai. Gimana, guys? Merinding kan? Dari tornado, topan sampai angin pemicu neraka api. Tornado Amerika, topan Haiyan, siklon Gonu, Sirocco, Santa Ana, badai Hong Kong. Menurut kalian, mana yang paling ngeri dan kenapa? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman atau grup WhatsApp. Makasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.